Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun Anda semua berada. Perkenalkan, nama saya Faisal Irsani Trisnawan dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Enterprise Architecture. Sebelum saya menjelaskan, ada beberapa poin-poin penting yang ada pada video ini. Poin-poin itu sebagai berikut. Pengertian Enterprise Architecture, lingkup Enterprise Architecture, fungsi Enterprise Architecture, Enterprise Architecture Framework, dan metodologi Enterprise Architecture. Nah, yang pertama, apa itu Enterprise Architecture? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu Enterprise Architecture, kita harus mengenal dulu apa itu Enterprise Architecture. Nah, Enterprise Architecture ini terdiri dari dua kata, yaitu arsitektur dan enterprise. Nah, arsitektur itu menggambarkan konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungan sistem yang terletak elemen, hubungan, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Dan enterprise yang artinya adalah sekumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Nah, setelah mengetahui kedua itu, jadi enterprise architecture adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Nah, ada lagi arti yang lain. Bisa EA juga bisa disebut sebagai cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Jadi, tanpa adanya cetak biru organisasi, pastinya itu organisasi tidak akan berjalan lebih secara lancar lah ya. Jadi, dapat dipahami kalau enterprise architecture ini sangat penting dalam sebuah bisnis. Nah, setelah itu, ini adalah lingkup-lingkupan enterprise architecture. Nah, seperti yang tadi disebutkan di penjelasannya, ada bisnis arsitektur, aplikasi arsitektur, informasi arsitektur, teknologi arsitektur. Nah, jadi apa itu bisnis arsitektur? Nah, bisnis arsitektur itu adalah proses bisnis yang membuat chain atau rantai nilai tetap terhubung, kuat, dan mampu melakukan tugas yang ada. Nah, jadi dari proses ini akan membantu memberikan nilai-nilai yang lebih efisien pada bisnis. Nah, selanjutnya aplikasi arsitektur. Aplikasi ini yang akan membangun aplikasi yang kompleks, membutuhkan perancangan strategis jika tidak lebih dari manajemen project. Satu-satunya dilema menarik yang dihadapi banyak bisnis adalah apakah membangun atau membeli solusinya. Nah, setelah itu informasi arsitektur. Dalam proses ini, informasi itu akan ditangkap dan akan dikelola oleh protokol yang ada pada seluruh perusahaan. Nah, proses ini juga digunakan untuk membantu manajemen untuk merubah, mempromosikan berbagai data, dan mengurangi waktu sirkulasi bisnis. Jadi lebih cepat dan efisien.
Nah, teknologi arsitektur itu menjelaskan soal software atau perangkat lunak dan juga hardware perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan proses-proses itu kepada bisnis atau organisasi yang bisa dilingkup oleh data dan juga layanan. Teknologi juga terkadang dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perusahaan dalam pelaksanaan strategi bisnisnya. Jadi ini sangat penting. Sepertinya memilih server, perangkat, database, perangkat lunak, dan jaringan yang harus terhubung ke seluruh organisasi atau bisnis yang ada. Setelah itu, ada fungsi-fungsi enterprise arsitektur, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dari perusahaan, menjadikan suatu inovasi dalam struktur organisasi perusahaan, integrasi proses bisnis untuk mencapai kualitas dan ketepatan waktu dari informasi bisnis, serta memastikan bahwa investasi untuk teknologi informasi dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan biaya investasi dan operasional teknologi informasi akan berkurang dan keakuratan kecepatan sistem informasi akan meningkat. Setelah itu, ada Enterprise Architecture Framework. Nah, apa itu framework? Itu adalah kumpulan proses, template, dan alat yang digunakan untuk membuat sebuah enterprise arsitektur, dan tujuan framework adalah untuk membantu arsitek, desainer, dan insinyur untuk memahami bagaimana sistem dan aset organisasi terstruktur dan terhubung secara logis. Nah, ini ada beberapa metodologi enterprise arsitektur. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk kali ini saya cuma menjelaskan 3 saja ya. Nah, yang pertama itu The Open Group Architectural Framework atau biasa disebut dengan TOGAF. Nah, TOGAF itu memberikan prinsip-prinsip yang merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengatur arsitektur IT perusahaan. Nah, framework TOGAF membantu bisnis membuat pendekatan standar untuk EA dengan kosakata umum, standar yang direkomendasikan, metode kepatuhan alat dan perangkat lunak yang disarankan, serta metode untuk menentukan praktek terbaik. Kerangka TOGAF sangat populer sebagai kerangka arsitektur perusahaan dan menuntut pendapat para pakar dan ahli. Kerangka kerja ini telah diadopsi oleh lebih dari 80% perusahaan terkemuka di dunia. Selanjutnya ada Zahman Framework dan Zahman Framework for Enterprise Architecture. Nah, framework Zahman ini dinamai dari salah satu pendiri asli arsitektur perusahaan. Jadi dia itu yang menciptakan enterprise arsitektur ini. Nah, metodologi ini sangat populer dan lebih banyak dipahami sebagai taksonomi. Ini mencapai 6 titik fokus arsitektur dan 6 pemangkas kepentingan utama untuk membantu menstandarkan dan menentukan komponen keseluruhan arsitektur IT. Dan yang terakhir, Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF. Nah, FEAF itu diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai tanggapan atas tindak Schlinger-Cohen yang diperkenalkan mandat untuk efektivitas IT di lembaga federal. Ini dirancang untuk pemerintah Amerika Serikat, tetapi juga dapat diterapkan ke perusahaan swasta yang ingin menggunakan kerangka kerja tersebut. Nah, selanjutnya nanti akan dipraktekkan beberapa alat bantu yang bisa digunakan untuk mendesain framework arsitektur ini. Nah, apa aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah Archimate.
yang berasal dari Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke aplikasi Archimate yang versi terbaru ya. Nah, bisa dilihat ini UI-nya bagaimana. Ini di sini model, properties, dan visualisasi ya. Nah, setelah masuk ke tampilan ini, untuk membuat sebuah framework, kita bisa mengklik ini. Di sini, new model, atau pada keyboard bisa kita ketik Ctrl plus N. Atau juga pada file di new dan empty model. Nah, setelah kita klik, akan muncul tabel baru ya. Di sini new model, dan di sini juga ada model baru ya ini. Nah, bisa juga dilihat di new model ini ada sebuah icon-icon di sebelah kanan ini. Contohnya ini icon koneksi, grouping ya, bisnis yang warna kuning, aplikasi, dan device atau teknologi ya. Warnanya masih banyak, tapi untuk saat ini saya hanya akan menjelaskan soal koneksi, bisnis, aplikasi, dan juga teknologi. Nah, contohnya ya, akan saya buat sebuah framework pada bisnis ya. Jadi, kalau itunya bisnis, yang kita lakukan itu ambil icon-icon yang warna kuning ini. Nah, ini semua itu icon yang berhubungan dengan framework bisnis. Nah, di sini framework aplikasi dan teknologi ya. Yang pertama dilakukan itu bisnis role-nya kita ambil, di drag and drop saja ya. Nah, di bisnis role ini bisa disebut sebagai bisnis apa yang akan kita buat. Dalam contoh ini saya buat restoran ya. Nah, setelah kita buat restoran ini, tentu saja belum beres. Ini belum bisa dinamakan sebagai framework. Jadi apa yang dilakukan? Nah, yang pasti itu restoran itu memiliki berbagai service ya. Nah, contohnya ya, nih di sini ada business service, kita drag lagi dan lepas. Nah, service apa yang ditawarkan oleh restoran? Nah, yang pasti itu pemesanan. Nah, begini saja kurang cukup. Harus ada koneksinya. Kalau tidak dikoneksikan, pemesanan dan restorasi ini tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, dan untuk instansi ini dari service ke role, koneksi yang kita gunakan adalah koneksi serving ya. Jadi pemesanan ke restoran. Nah, ini sudah diartikan sebagai restoran itu menyediakan servis pemesanan. Nah, di sini belum beres. Bisa juga disebutkan kita beberkan ini proses bisnis apa yang terjadi pada servis restoran ini ya. Nah, kita bisa besarkan ikonnya. Setelah itu kita masukkan lagi proses bisnis yang ada pada ini. Jadi kita sebut ini proses pemesanan. Nah, proses pemesanan ya. Di sini proses apa yang terjadi? Yang pertama, pesanan diterima gitu ya. Sebut saja gitu. Setelah itu, ada lagi kan pesanan dibuat gitu. Dan pesanan selesai. Nah, ini proses yang terjadi pada pemesanan. Tapi ingat, tidak ada koneksinya. Jadi ini sistem itu belum tahu apa yang terjadi. Nah, cara menghubungkan proses pemesanan dengan pesanan ini, kita menggunakan koneksi
realization. Jadi dari proses pemesanan ini kita tarik ke pesanan. Nah, terbuat kan itunya relasinya. Tapi ada beberapa contoh, misalnya ini, tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Jadi koneksi itu khusus dari sini ke sini itu harus emang yang sesuai, tidak bisa asal-asalan. Nah, setelah itu pastinya setelah pesanan diterima ini akan muncul sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Objek. Nah, objek itu bisa berupa apa saja yang terbuat dari proses bisnis ini. Nah, dalam proses bisnis pemesanan, yang pastinya objek yang keluar itu invoice, atau lebih sering disebutnya sebagai struk ya. Nah, setelah jadi itu, kita buatnya dari akses relasi ke pesanan masuk ke invoice. Jadi diartikan dari setelah pesanan diterima, si bisnis ini akan membuat sebuah invoice untuk yang nantinya di akhir. Nah, ini sudah terjadi proses bisnis yang ada di dalam bisnis itu tersebut. Tapi ada satu hal yang kurang. Apa itu? Aktor. Nah, aktor itu apa? Aktor itu bisa disebut sebagai kita, orang. Nah, dalam bisnis restoran pastinya ada customer. Kalau tidak ada customer, meskipun ada frameworknya, kalau tidak ada customer, ya tidak ada proses bisnis yang terjadi. Nah, untuk ini kita lakukan relasinya. Dari ini, assignment relation dari customer ke restoran. Nah, ini semua sudah bisa disebut sebagai framework. Kita bisa lihat di aplikasi Archimedes ini disediakan fitur validasi yang digunakan untuk mengecek apakah framework yang kita buat ini sudah benar atau salah. Nah, kita klik ya yang sebelah sini ya, validation model atau Alt 8. Kita klik dan muncullah di sini. Kalau type-nya oke, berarti artinya apa yang kita buat ini sudah bisa disebut framework yang benar. Nah, gimana caranya? Kalau yang salah gimana? Salah itu misalnya gini ya, di business service itu. Nah, kita buat lagi validasi. Ini ya, dari sini misalnya ke sini. Kita nah, validasi. Nah, warning. Itu artinya ini framework ini salah. Jadi sebelum kita membereskannya, kita harus memvalidasi dulu model yang telah kita buat untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau salah. Nah, di sini kan terlihat itu ikon-ikonnya, bisa juga dihapus. Dan setelah pembuatan pasti muncul di sini. Nah, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.